Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elita Rahmadini. Di sini saya akan menjelaskan materi alih kode dalam sosiolinguistik. Alih kode merupakan suatu fenomena kebahasaan yang bersifat sosiolinguistik dan merupakan gejala yang umum dalam masyarakat dwi bahasa atau multibahasa. Adapun menurut Khair tahun 2014, alih kode adalah gejala peralihan pemakaian bahasa karena berubahnya situasi. Mayoritas orang yang menggunakan alih kode adalah bilingual yang mampu berbicara banyak bahasa. Mereka dapat dengan mudah beralih kode dan menggunakan metode tersebut sebagai sumber daya untuk menemukan cara penyampaian yang lebih baik. Dan Ahoy Wotun tahun 2007 mengatakan alih kode atau kode switching, yakni peralihan pemakaian dari suatu bahasa atau dialek ke bahasa atau dialek lainnya. Alih bahasa ini sepenuhnya terjadi karena perubahan-perubahan sosiokultural dalam situasi berbahasa. Perubahan-perubahan yang dimaksud meliputi faktor-faktor seperti hubungan antara pembicara dan pendengar, variasi bahasa, tujuan berbicara, topik yang dibahas, waktu dan tempat berbincang. Faktor penyebab terjadinya alih kode. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya alih kode, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penutur. Penutur atau pembicara yang menggunakan bahasa lain untuk memudahkan komunikasi atau untuk menegaskan sesuatu, dan penutur yang tidak memiliki kata yang tepat untuk bahasa yang digunakan. Kedua, mitra tutur. Mitra tutur atau lawan bicara yang tidak memahami bahasa yang digunakan sehingga penutur harus menggunakan bahasa lain untuk memudahkan komunikasi. Ketiga, perubahan situasi dengan hadirnya orang ketiga. Hadirnya orang ketiga atau orang lain yang tidak berlatar belakang bahasa yang sama dengan bahasa yang sedang digunakan oleh penutur dan lawan tutur dapat menyebabkan terjadinya alih kode. Keempat, perubahan situasi dari formal ke informal atau sebaliknya. Dalam situasi formal, orang mungkin menggunakan bahasa yang lebih formal dan lebih jelas. Tetapi, dalam situasi informal, orang mungkin menggunakan bahasa yang lebih santai dan lebih spontan. 5. Perubahan topik. Misalnya, jika diskusi tentang politik menggunakan bahasa yang lebih formal dan teknis, tetapi diskusi tentang hobi menggunakan bahasa yang lebih santai dan lebih spontan. 6. Ketidakmampuan untuk mencari padanan kata. Ketidakmampuan untuk mencari padanan kata dalam suatu bahasa sehingga penutur harus menggunakan bahasa lain untuk memudahkan komunikasi. Selanjutnya, wujud alih kode. Wujud alih kode ditemukan dalam bentuk alih kode antar ragam, alih kode antar bahasa, dan alih kode dalam bentuk alih tingkat tutur. Wujud alih kode juga dapat terjadi dalam interaksi sosial, pedagang dan pembeli di pasar, seperti alih kode intern bahasa Indonesia ke bahasa Jawa, bahasa Minang, bahasa Sunda, dan bahasa lainnya, ataupun sebaliknya. Selanjutnya, klasifikasi alih kode. Klasifikasi alih kode dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, klasifikasi gramatikal. Klasifikasi gramatikal berfokus pada letak kemunculan pengalihan kode dalam suatu kalimat atau ujaran. Nah, di dalam klasifikasi gramatikal ini, alih kode terbagi menjadi 3, yaitu pertama, alih kode tag atau tag code switching. Alih kode ini terjadi ketika penutur menambahkan ekspresi singkat dalam bahasa lain pada akhir ujaran atau kalimat. Contohnya, hadiahnya bagus banget, thanks.
Dalam contoh ini, penutur menambahkan ekspresi singkat dalam bahasa Inggris thanks pada akhir ujaran untuk memudahkan komunikasi. Yang kedua, alih kode antar kalimat. Alih kode ini terjadi ketika terdapat satu kalimat penuh dalam bahasa lain yang diapit oleh kalimat-kalimat berbahasa utama. Contoh, saya ingin belajar bahasa Inggris. I want to improve my English skill. Saya akan mengikuti kursus bahasa Inggris. Dalam contoh ini, kalimat penuh dalam bahasa Inggris I want to improve my English skill diapit oleh kalimat-kalimat berbahasa Indonesia. 3. Alih kode intrakalimat. Alih kode ini terjadi ketika terdapat kata, frasa, atau klausa dalam bahasa lain pada kalimat berbahasa utama. Contoh, saya ingin pergi ke Singapura because I have a meeting there. Dalam contoh ini, frasa dalam bahasa Inggris because I have a meeting there digunakan dalam kalimat berbahasa Indonesia. Nah, itulah pembagian dari klasifikasi gramatikal. Selanjutnya ada klasifikasi kontekstual, di mana klasifikasi kontekstual ini berfokus pada alasan-alasan yang mendorong terjadinya pengalihan kode. Ada dua alasan, yaitu alasan situasional dan alasan metaforis. Pada alasan yang pertama, pengalihan kode terjadi karena berubahnya situasi, seperti latar, topik, partisipan, dan tujuan interaksi. Pada alasan metaforis, pengalihan kode terjadi karena penutur memang memiliki kemampuan bilingual. Penutur menerapkan alih kode sebagai metafora hanya untuk memperkaya ujaran atau kalimatnya dalam berkomunikasi. Nah, itulah klasifikasi dari alih kode. Selanjutnya, contoh alih kode dari bahasa Indonesia ke bahasa Minangkabau. Dalam peristiwa tutur tersebut, terdapat satu penjual dan dua pembeli. Peristiwa tutur terjadi di pasar Simpang Ampe. Awalnya, pembeli satu menanyakan harga sepatu futsal menggunakan bahasa Indonesia, dan penjual juga menjawab dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian, pembeli dua menanyakan apakah ada menjual sepatu untuk anak sekolah dengan menggunakan bahasa Minangkabau. Dan penjual juga menjawab menggunakan bahasa Minangkabau. Nah, maka terjadi alih kode antar bahasa dari bahasa Indonesia ke bahasa Minangkabau.